Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sebelum dimulai, dikit lagi channel gue bisa mencapai 150.000 subscriber. Mungkin kalau kalian berkenan, bisa bantu gue dengan like dan subscribe channel ini. Nah, kali ini gue mau memenuhi salah satu request kalian untuk ngebahas detail kecil Iruma. Dan akhirnya, gue berhasil nemu beberapa detail yang menarik setelah maraton season 1 dan season 2 beberapa kali. Kalau pengen nonton, anime ini bisa kalian tonton secara legal di channel Muse Indonesia. So, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, anime ini penuh dengan simbol setan. Mulai dari simbol jari 666, ada 666 jumlah siswa di sekolah, ada 666 lantai Babylon, dan masih banyak lagi angka 666. Buat yang gak tahu, tapi gue rasa sih kita semua sudah pada tahu, angka 666 identik dengan segala sesuatu yang berbau satanis dan juga antikris. Selain itu, di tembok sekolah pun penuh dengan simbol mata satu yang juga adalah simbol setan. Simbol ini disebut Eye of Horus yang juga sering digunakan dalam ajaran satanis. Lalu, kalau kalian lihat di opening season 1, di sini Asmodeus, Iruma, dan Clara lagi joget sambil membuat simbol metal. Nah, untuk beberapa kepercayaan, simbol jari seperti ini juga dianggap sebagai salah satu simbol setan. Ya, intinya, anime Iruma penuh dengan simbol-simbol setan karena animenya yang memang mengambil latar dunia iblis. Jadi wajar aja kalau ada banyak simbol setan yang digunakan. Bukan karena anime ini Illuminati ya, sama kasusnya dengan Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Karena animenya mengambil tema Mesir kuno, makanya ada banyak simbol-simbol Mesir yang digunakan dalam animenya, dan memang simbol-simbol itu sering diidentikan dengan ajaran satanis. So, buat kalian orang tua yang nonton anime Iruma, santai aja, nggak segala sesuatu yang berbentuk segitiga sudah pasti Illuminati. Detail kedua, di awal episode 2, kita diperlihatkan isi kamar Kalego Sensei. Dan kalau kalian perhatikan, di sini ada beberapa pot tanaman kaktus di jendela dan di dekat cerminnya. Ini adalah foreshadow atau kode awal kalau Kalego Sensei tertarik dengan kaktus sebelum akhirnya kita diberitahu di season 2 episode 7. Detail ketiga, di episode 3, di sini kakeknya ngomong kalau Iruma telah mempunyai 2 orang teman. Lalu dia juga menyebutkan, bukannya di dunia manusia itu disebut sebagai teman. Nah, dari kalimat ini, sepertinya bisa ditarik kesimpulan kalau kakeknya Iruma cukup familiar dengan istilah di kalangan manusia. Padahal dari semua iblis yang Iruma temui, tidak ada satupun yang tahu istilah teman. Detail keempat, kalau kalian perhatikan scene flashback Sabro di episode 5, di sini terlihat kalau Sabro kecil hanya menggunakan 1 besi di lehernya, lalu kakaknya menggunakan 5 besi, dan Sabro yang sekarang menggunakan 3 besi. Selain itu, di episode 15, terlihat kalau adiknya Sabro, yaitu Sylvia, hanya menggunakan 1 besi di lehernya. Untuk saat ini sih gue belum tahu apa yang mendasari jumlah besi di leher mereka, apakah berdasarkan usia atau berdasarkan jumlah senjata yang mampu mereka buat. Detail kelima, di episode 6, kita diperkenalkan dengan karakter bernama Purson Soi yang adalah salah satu murid abnormal kelas. Karakter ini baru akan diceritakan di season 3 nanti. Intinya, kita bakal dijelaskan kenapa dia sering gak kelihatan sepanjang season 1 dan 2. Cuma, kalau kalian perhatikan di ending season 2, di sini kita sudah ditis alasan kenapa Purson Soi jarang dinotis orang-orang. Detail ke-6, ada yang nge-DM gue tentang teori Hatsukoi Memory, tapi gue gak bakal ngebahas tentang teorinya. Nah, di episode 7, Iruma ngomong kalau dia pernah jadi asisten komikusnya. Lalu di episode 20, kita diperlihatkan scene flashback Ameri ketika dia masih kecil. Dan di sini muncul komik Hatsukoi Memory volume 324. Yang pengen gue garis bawahi, ternyata Hatsukoi Memory sudah mencapai volume 324 ketika Ameri masih kecil. Lalu, kalau Ameri masih kecil, otomatis Iruma pun masih kecil. Jadi, ketika Iruma ngomong kalau dia pernah jadi asisten komikus, ini berarti beberapa tahun telah berlalu dan sudah pasti jumlah volume Hatsukoi Memory yang sekarang akan jauh lebih banyak. Jadi, mungkin saja jumlah volume Hatsukoi Memory saat ini sudah mencapai 400 volume. Nah, buat lu yang gak tahu, manga dengan volume terbanyak saat ini adalah Dokaben dengan jumlah 205 volume, di mana volume pertama rilis pada tahun 1972 dan berakhir di tahun 2018. Jadi, butuh 46 tahun untuk merilis 205 volume. Ini artinya, kalau Hatsukoi Memory mempunyai 400 volume, maka umur manga ini kurang lebih sudah mencapai 92 tahun. Jadi sangat masuk akal, kenapa Ameri ngomong kalau Hatsukoi Memory adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Wow! Detail ke-7, ketika Iruma pertama kali memungut manga Hatsukoi Memory, dia ngomong kalau adegan di bawah pohon sakura benar-benar menyentuh. Nah, kalimat ini ngasih tahu kita kalau ada panel yang menggambarkan pohon sakura di dalam manga Hatsukoi Memory. Sehingga ini jadi alasan kenapa Ameri langsung curiga kalau Iruma adalah manusia ketika dia ngelihat pohon sakura di episode 6. Detail ke-8, di episode 7, Clara manjat ke punggungnya Sabro sambil ngomong naik ke puncak gunung Sabro. Kalimat ini connect ke episode 4 di saat Sabro pertama kali muncul dan kata pertama yang Clara ucapkan adalah gunung. Detail ke-9, kalau saat ini kita sedang memasuki masa transisi dari 4G ke 5G,
Ini berarti teknologi internet kita sudah jauh tertinggal dengan internet di dunia iblis. Karena kalau kalian perhatikan, di sini mereka sudah menggunakan 666G. Detail ke-10, di episode 10, ketika ujian naik tingkat, tim Iruma kekurangan satu orang, makanya Clara mengeluarkan satu boneka santet sebagai anggota tambahan. Buat yang lupa, abnormal kelas pada saat ini hanya berjumlah 13 orang, di mana orang ke-13 adalah Purson Soi. Karena jumlah mereka ganjil, makanya perlu anggota tambahan di timnya Iruma. Detail ke-11, masih di episode 10, di sini gue mulai notice kalau jam alarmnya Iruma terkadang ada dan terkadang hilang. Contoh di episode 10 ini, jam alarmnya nggak ada, lalu di episode 13 juga hilang, dan di episode 23 awalnya ada, tapi di pertengahan episode malah hilang lagi. Nah yang menarik, sepanjang season 2, jam alarm Iruma sekarang nggak pernah hilang. Hal ini bisa kalian lihat di episode 1, episode 12, dan episode 21. Kenapa jam alarm Iruma sering hilang di season 1? Karena kemungkinan tim yang mengerjakan background lupa menggambar jam itu. Tapi masuk ke season 2, mereka tidak lagi lupa dengan perkara jam dan akhirnya jam itu sekarang selalu muncul. Nah, ini adalah bentuk detail yang memperlihatkan kalau anime pun mempunyai detail visual yang cukup diperhatikan dan bukan asal jadi. 12, di episode 18, akhirnya terungkap kalau Kiryu ingin menggunakan kembang api buatan Iruma sebagai alat untuk meledakkan sekolah. Sehingga ini bisa menjelaskan kenapa sering muncul ledakan di dalam ruang klub, karena pada saat itu Kiryu sedang mencari formula yang tepat untuk ngebuat bom. Sampai akhirnya Iruma kepikiran untuk membuat kembang api dan Kiryu pun menggunakan ide itu sebagai ganti dari bom yang awalnya ingin dia buat. 13, kalau kalian perhatikan di episode 17, pada saat itu lapangan masih kosong, tapi di episode 18, tiba-tiba saja di tengah lapangan sudah ada menara penyiaran. Ini memperlihatkan betapa tanggapnya Batra Penyiaran dalam mengatasi kondisi, dan entah bagaimana caranya, mereka berhasil membuat menara baru di tengah lapangan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi wajar aja kalau Batra Penyiaran memenangkan hadiah utama di event ini. 14, mulai dari sini kita masuk ke season 2. Di awal episode 1, kita diperlihatkan Eiko yang lagi nyari buku tentang kamera. Nah, ini yang jadi alasan kenapa di episode 8, kita sempat diperlihatkan Eiko yang membawa kamera. 15, di episode 2, ketika ayahnya Ameri keluar dari layar, ini mengambil referensi ke scene ikonik di film The Ring. 16, masih di episode 2, di sini kita diberitahu kalau Clara disuruh gabung ke Batra Game. Kemungkinan dengan bergabungnya Clara ke Batra Game menjadi alasan kenapa dia bisa terinspirasi untuk ngebuat game papan yang ada di episode 7. 17, ada banyak yang ngasih detail ini ke gua, tapi sayang gua udah nemu duluan. Di episode 3, ketika si Nameri pidato, di sini kita diperlihatkan seseorang dengan ekspresi paling beda sendiri. Dan di episode 4 akhirnya terungkap kalau dia adalah pelaku yang ngebuat ketua Ameri berubah. 18, di episode 9, di sini ada banyak referensi acara TV, dan gua hanya tahu beberapa aja. Pertama, ada referensi Benteng Takeshi ketika Iruma dan Clara mencoba menjawab soal dengan menembus tembok. Kedua, ada referensi acara Who Wants to be a Millionaire dengan scene ikoniknya yaitu minta bantuan penonton, 50-50, dan telepon teman. Lalu, ada referensi acara TV Chico-chan ketika tubuh Clara berubah menjadi chibi dengan suara yang tinggi. 19, masih di episode 9, ketika Iruma memperlihatkan hasil ujiannya, bisa kita lihat kalau Iruma mendapatkan nilai yang sangat jelek, dan salah satunya bahkan mendapatkan nilai 0. Nah, kalau kalian notice, ada gambar iblis kecil di samping nilai 0-nya. Mungkin itu adalah catatan kecil dari guru yang ikutan bingung kenapa nilai Iruma bisa 0. 20, detail yang ini gue nemu di Reddit. Ketika gue lagi nyari referensi Iruma, di sini gue menemukan postingan Reddit yang ngasih tahu kalau ada Payday reference di dalam anime Iruma. Buat yang nggak tahu, Payday adalah game tentang merampok bank di mana semua karakternya menggunakan topeng. Nah, topeng-topeng itu bisa kalian lihat di episode 11 season 2. 21, di episode 12, sempat muncul scene yang memperlihatkan semua rumah yang sudah didatangi Kolego Sensei. Lalu kalau kalian notice, ada 3 gambar yang memperlihatkan Kolego Sensei sedang memegang HP. Ini berarti Kolego Sensei tidak berhasil pergi ke rumahnya Sabro, Purson Soi, dan Crossell. 22, detail yang satu ini bisa jadi pengetahuan tambahan buat kalian. Konsep penjara yang ada di Walker Park bisa dibilang cukup ideal untuk beberapa orang. Buat yang nggak tahu, ada anggapan yang menganggap kalau penjara adalah tempat yang mubazir, di mana biaya perawatan penjara, biaya makan, dan segala macam keperluan dalam penjara dibayar dengan menggunakan uang pajak. Dengan kata lain, kita semua mengeluarkan uang untuk menghidupi orang-orang yang ada di dalam penjara. Sedangkan orang di dalam penjara hanya menjalani masa hukuman mereka tanpa perlu menghasilkan uang. Jadi untuk mengatasi hal ini, muncul pemahaman kalau orang-orang yang ada di dalam penjara haruslah bisa dimanfaatkan agar mereka tidak hanya numpang hidup dengan menggunakan uang pajak. Entah dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau apapun, yang penting bisa menghasilkan secara materi. Nah, konsep inilah yang diterapkan di Walker Park.
di mana para penjahat dipaksa untuk bekerja sebagai sumber energi untuk membuat Walker Park dapat berjalan. 23. Detail yang ini mungkin saja hanya kebetulan. Di episode 13, kita diperlihatkan salah satu pekerja Walker Park yang ternyata adalah makhluk berbentuk hati. Makhluk itu adalah pemandu yang sering kita lihat di awal season 1. Nah, di episode 18, kita akhirnya tahu kalau Sullivan dan ayahnya Ronove adalah teman dekat. Jadi mungkin saja Sullivan menggunakan karakter berbentuk hati sebagai pemandu karena terinspirasi dari Walker Park. 24. Di episode 15, kita diperlihatkan peta Walker Park yang menampilkan 3 titik lokasi kemunculan monster. Nah, kalau kalian notice, ada satu area yang tidak berada dalam jangkauan monster, dan area itu adalah Jalan Kararagi. Area ini akan menjadi tempat keluar Kiryu, makanya mereka sengaja menghindari lokasi ini. 25. Setelah Iruma menelan sihir di episode 18, Pandora ngomong, "Sepertinya aku agak paham kenapa Anda memilihnya." Nah, kalimat ini merefer ke season 1 episode 1, di mana Pandora sempat bertanya kepada Sullivan, kenapa repot-repot mengadopsi manusia sebagai cucumu? Dan detail terakhir, di episode 20, Iruma menyempatkan diri untuk membeli oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu bisa kalian lihat di episode 21. Di sini Pandora dan Sullivan menggunakan topi hijau, lalu Clara menggunakan topi pink, dan Asmodeus menerima boneka cumi-cumi berwarna coklat. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Iruma season 1 dan season 2 beberapa kali. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Khusus untuk Saweria kali ini, gue dedikasikan untuk Unknown God yang udah nyawer 10 kali. Mau ngasih tahu aja bang, gue nggak ikut membership. Bukan gak mau atau nggak mampu, tapi nanti nggak berasa feel nunggu pembahasannya. By the way, gue hari ini pertama kali makan daging kelinci karena ditipu teman gue. Bang, ada kepikiran mau bahas manga atau anime Shadow House nggak? Untuk saat ini belum bro. Bang, kenapa YouTube lu namanya Megane Sensei dan nama lu inisialnya Z ya? Untuk inisial nama gua bukan Z, tapi S. Nah, untuk Megane Sensei, simpelnya saat itu gua kepikiran kacamata. Lalu karena gua pengen menyampaikan sesuatu, gua pun kepikiran guru. Dan singkat cerita, jadilah Megane Sensei. Bang, ada niatan buat pembahasan panjang lebar tentang Overlord Bonus Volume, tentang petualangan Ainz sama Evil Eye bang. Kalau nyeritain ulang seutuhnya sih enggak, tapi gua pernah loh nyeritain pertarungan Ainz melawan Elder Kavin Dragonlord. Gue berharap Overlord Season 4 secepatnya, biar makin banyak yang dibahas di sini, terus subscribe-nya makin banyak. Amin. Dan terakhir, Bang, lu udah nonton Josei belum bang? Kalau udah, pendapat lu gimana tentang animenya? Udah, gue udah nonton kemarin di Netflix, dan menurut gue, animenya bagus, cuma kerasa biasa aja. So, itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.